Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya adik-adik sekalian? Insya Allah sehat ya. Jadi hari ini kakak akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan judul Cara Belajar Efektif dan Efisien. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak adalah Nurul Asikin. Adik-adik bisa memanggil kakak Asi. Nah, kakak ini adalah mahasiswa semester 3, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di Universitas Negeri Makassar. Nah, sekarang sudah kenal ya sama kakak. Selanjutnya, kita melangkah pada pembahasan materi layanan kita hari ini. Sebelumnya izinkan kakak untuk share screen dulu ya. Nah, seperti yang telah kakak sampaikan sebelumnya, bahwa materi layanan kita hari ini adalah belajar efektif dan efisien. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian, apakah sudah ada yang tahu apa sih belajar efektif dan efisien itu? Jadi, yang pertama, belajar efektif. Belajar efektif adalah proses untuk mendapatkan kepandaian atau ilmu yang lebih cepat dan berhasil. Hal ini didasarkan oleh definisi belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya usaha untuk mencapai kepandaian, serta definisi efektif yang artinya manjur, sukses, atau berhasil. Nah, selain dari KBBI, definisi dari pengertian belajar efektif, menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Ernest, yang mengatakan bahwa belajar adalah proses dari perbuatan yang dilakukan yang nantinya akan menimbulkan perubahan lebih baik melalui proses tersebut. Kemudian, belajar efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Nah, belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Yang diminimalkan di sini juga dapat berupa waktu, tempat, sarana dan prasarana belajar dan lain-lain. Nah, sekarang sudah tahu ya apa sih belajar efektif dan efisien itu. Selanjutnya kita melangkah pada materi berikutnya, yaitu apa manfaat belajar efektif dan efisien. Jadi, manfaat belajar efektif dan efisien adalah pada umumnya itu seseorang pelajar melakukan kegiatan belajar dengan tujuan agar memahami materi yang dipelajari atau yang dibahas. Maka dari itu, belajar efektif dan efisien juga memiliki tujuan yang mendukung kegiatan belajar tersebut. Adapun tujuan belajar efektif dan efisien tersebut adalah yang pertama, seperti yang ada di PowerPoint, agar mendapatkan kepandaian atau ilmu secara efektif. Kemudian yang kedua, untuk mendorong dan mendukung pelajar untuk memahami sebuah materi. Kemudian yang ketiga, untuk menambah kapasitas belajar yang lebih banyak dalam waktu minimal. Yang keempat, untuk menjaga kedisiplinan pelajar dalam belajar. Kemudian yang terakhir, agar mencapai hasil belajar yang berkualitas. Sekarang kita sudah tahu ya, apa sih manfaatnya belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita melangkah pada inti materi, yaitu bagaimana cara untuk belajar efektif dan efisien. Nah, belajar bagi peserta didik adalah sebuah kewajiban sebagaimana predikatnya sebagai pelajar. Pelajar baik tentunya harus belajar yang baik. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Nah, adapun cara yang dapat teman-teman dan adik-adik sekalian lakukan adalah yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman.
Yang perlu kita lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, teman-teman atau adik-adik bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau, atau di ruangan ber-AC, atau disesuaikanlah dengan keinginan diri atau mood kita. Kemudian yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Ya, mencatat pokok-pokok pembelajaran. Kenapa? Karena jika kita membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Nah, karena hal ini akan membuat kita atau memudahkan kita untuk mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks, menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Nah, belajar bersama ini sangat efektif ya untuk adik-adik lakukan karena ketika kita belajar bersama, pelajaran yang sulit bisa kita pecahkan lebih mudah ketika dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Misalnya saja nih, adik-adik mau menghafal rumus. Untuk memudahkan adik-adik menghafal rumus, misalkan disamakan dengan nama-nama makanan atau nama-nama benda yang sering kita lihat. Nah, hal ini akan membantu kita mudah menghafal, bukan hanya menghafal, tapi itu akan tertanam baik di kepala kita. Kemudian yang kelima adalah belajar dengan praktik. Nah, belajar dengan praktik, belajar sambil praktik adalah hal yang sangat efektif. Nah, cara belajar ini juga akan membuat kita tidak merasa bosan. Misalnya di pelajaran IPA, seperti ada praktek-praktek tentang lingkungan, itu bisa langsung dilakukan karena itu lebih dapat kita pahami ketimbang kita hanya menerima materinya di kelas. Ketika dilakukan secara langsung atau diperhatikan, pasti hal itu akan lebih mudah kita tangkap dan kita pahami. Kemudian belajar rutin tapi jangan lama. Nah, belajar rutin tapi jangan lama. Semakin Anda mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu kita lakukan adalah belajar rutin, tapi tidak terlalu lama belajar, seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, kemudian sore 50 menit, malamnya 1 jam. Nah, cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Nah, di sini bagaimana nih adik-adik belajarnya itu sediakan waktu untuk belajar tetapi tidak terlalu lama karena belajar yang terlalu lama itu juga akan membuat kita stres sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah pahami materi pembelajaran bukan dihafal. Ya, hal yang paling sering kita lakukan adalah menghafal tetapi tidak memahami. Sebenarnya tidak salah, cuman hanya saja hal ini tidak efektif. Untuk lebih efektifnya adalah kita mengerti dengan baik teori dan materi yang kita terima, sehingga ketika ujian kita dengan mudah akan mampu untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita masih menggunakan metode belajar menghafal, sangat disarankan nih untuk adik-adik untuk pindah ke lebih ke memahami dan mengerti, karena menghafal itu 1-2 hari atau mungkin paling lama 1 minggu bakalan hilang dari kepala adik-adik. Tapi kalau kita pahami dan kita mengerti, sampai kapanpun itu akan selalu kita ingat. Nah, jadi itulah tadi
pembahasan materi nih tentang bagaimana cara belajar efektif dan efisien dari kakak. Nah, semoga dan harapannya kakak setelah kita menerima materi layanan bimbingan klasikal ini, adik-adik sudah mampu menerapkan ilmu yang kita dapat hari ini dalam kehidupan sehari-hari agar prestasi belajarnya adik-adik semakin meningkat, begitupun juga semangat belajarnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik karena sudah mau menyimak dengan baik materi yang telah kakak berikan hari ini dari awal sampai akhir. Kakak akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.